Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang rukun Islam bersama aku, Ayu Rizkyanti. Simak dan perhatikan dengan sesama ya. Tetapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang rukun Islam, kita harus tahu terlebih dahulu teman-teman, apa sih rukun Islam itu? Nah, secara bahasa, rukun berarti tiang atau pilar, sedangkan Islam adalah agama yang membawa rahmat dan keselamatan. Jadi, rukun Islam bisa diartikan sebagai 5 tiang penyangga ajaran Islam yang menjadi pegangan dan pedoman utama umat muslim dalam beribadah, bermuamalah, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tanpa rukun Islam, keislaman seseorang belum sempurna. Kelima rukun ini bukan hanya sekadar kewajiban, tapi juga merupakan bentuk totalitas penghambaan kita terhadap Allah SWT dan wujud dari identitas keimanan kita sebagai muslim. Rukun Islam juga menjadi indikator utama keislaman seseorang, baik secara lahiriah maupun batiniah. Siapapun yang telah mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka ia telah sah menjadi muslim dan selanjutnya wajib berusaha melaksanakan keempat rukun lainnya. Nah, teman-teman, kalian sudah tahu kan apa itu rukun Islam? Sekarang kita akan belajar 5 rukun Islam. Yang pertama yaitu syahadat. Syahadat adalah pengakuan dan kesaksian bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Ini adalah pintu gerbang utama seseorang masuk Islam. Dengan mengucapkan syahadat secara sadar dan ikhlas, seseorang telah menyatakan keimanannya dan menyatakan ketaatan sepenuhnya hanya kepada Allah SWT. Syahadat juga bukan sekadar lafaz, tetapi harus diwujudkan dengan keyakinan hati, diucapkan dengan lisan, dan dibuktikan dengan amal perbuatan yang mencerminkan nilai-nilai Islam. Rukun yang kedua yaitu salat. Salat merupakan ibadah wajib yang dilakukan 5 kali dalam sehari semalam. Ini adalah tiang agama yang paling utama setelah syahadat. Salat bukan hanya rutinitas fisik, tapi menjadi bentuk komunikasi langsung antara hamba dan Tuhannya. Dalam salat, seorang muslim merendahkan dirinya, mengucapkan rasa syukur, memohon ampun, dan menyerahkan segala urusan kepada Allah SWT. Selain itu, salat juga berfungsi sebagai pencegah perbuatan keji dan mungkar dan membentuk karakter disiplin serta tanggung jawab. Rukun yang ketiga yaitu zakat. Zakat adalah ibadah sosial yang menjadi bentuk kepedulian terhadap sesama. Setiap muslim yang telah mencapai nisab harta wajib mengeluarkan sebagian hartanya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya, seperti fakir miskin, anak yatim, dan lainnya. Melalui zakat, kita diajarkan untuk tidak kikir, tidak serakah, dan selalu peduli terhadap keadaan orang lain. Zakat juga menjadi sarana untuk membersihkan harta dan jiwa, sifat tamak dan cinta dunia. Yang keempat yaitu puasa. Kata puasa dalam bahasa Arab disebut syaum atau siam, yang secara harfiah berarti menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan disertai niat karena Allah SWT. Namun, hakikat puasa bukan hanya menahan lapar dan haus. Lebih dari itu, puasa mendidik kita untuk menjadi pribadi yang sabar, jujur, dan bertakwa. Allah SWT berfirman bahwa puasa itu hanya untuknya dan dialah yang akan membalasnya secara langsung. Nah, yang terakhir yaitu haji. Haji adalah ibadah yang dilaksanakan di tanah suci Makkah sekali seumur hidup bagi muslim yang mampu secara finansial dan fisik. Melalui ibadah haji, seorang muslim meneladani pengorbanan Nabi Ibrahim dan keluarganya dalam ketaatan kepada Allah SWT. Haji juga menjadi simbol persatuan umat Islam dari seluruh penjuru dunia yang mengenakan pakaian yang sama, melakukan ibadah yang sama, dan tunduk kepada Tuhan yang sama. Teman-teman, itulah tadi pembahasan tentang 5 rukun Islam. 5 rukun ini adalah dasar dari bangunan Islam kita. Tanpa menjalankan salah satunya, ibaratkan sebuah rumah yang kehilangan salah satu tiangnya. Nah, kakak
Kakak mau tanya nih kepada teman-teman sekalian, di antara 5 rukun Islam ini, manakah yang menurut kalian paling sulit dijalankan dengan konsisten? Mengapa demikian? Silakan teman-teman renungkan dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar pada video ini. Ya, sayang sekali teman-teman, kita sudah berada pada akhir pembelajaran kita pada hari ini. Tetapi, teman-teman jangan khawatir, kakak akan kembali lagi dengan materi yang lebih menarik lagi. Makanya, kalian tungguin ya. Untuk itu, kakak pamit. Terima kasih telah menyimak video ini dengan seksama ya. Jangan lupa like, comment, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oh iya, kalian jangan lupa scan barcode yang ada pada video sebelumnya ya untuk menjawab kuis. Mari kita terus memperkuat iman kita dengan mengamalkan rukun Islam secara sungguh-sungguh agar hidup kita lebih bermakna dan diberkahi oleh Allah SWT. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.